Akhirnya Habib Taufik memberikan nasihat, jangan cintai kedudukannya karena itu nggak baik, menghalalkan segala cara demi mendapat sesuatu. Ada juga ada video dari Abah Setu yang mana ngamuk ya, memberitahukan hal ini kepada masyarakat, ya jangan takut katanya. Oke, simak videonya Bapak Ibu. Ikut nyanyi, ikut joget, ikut salaman dengan perempuan yang ajnabiyah, melakukan yang haram, mungkin sholatnya berantakan, ibadahnya berantakan, halakul mal, nyogok sana, nyogok sini, ngamplopi sana, ngamplopi sini, sampai miliatan. Berarti hubbul jah, cinta ambisi kedudukan itu adalah lebih berbahaya daripada cinta harta. Kenapa? Karena kedudukan itu manusia siap mengorbankan harta, bukan hanya mengorbankan harga diri, agama, tapi juga hartanya juga, saudara. Ini ya maksudnya tadi. Maka tadi bagi orang yang sudah paham tidak akan benci kepada Habib, tidak. Karena tadi hanya benci secara syariat kesalahannya yang harus diluruskan. Tugas kita, tugas ilmu, tugas orang yang dititipkan ilmu untuk meluruskan yang batil. Itu saja sebetulnya. Supaya apa? Kita tidak lagi benci kepada wayang ini semua. Habib itu wayang, Kiai juga wayang, Kiai Imaduddin juga wayang. Siapa yang bukan wayang di alam dunia ini? Demikian sahabat, dari safari Maulid Abah berkeliling bertemu dengan ulama, mereka sudah yakin bahwa Ba'alwi itu bukan duet Rasul, tapi masih ada ketakutan, keengganan untuk menyampaikan dengan bahasa adalah takut dalam bahasanya. Karena menurut Abah adalah kebenaran itu harus disampaikan ya. Karena apalagi sekarang ini sebetulnya entahlah bagi sebagian orang, bagi Abah pribadi, pada saat nama besar baginda Nabi Muhammad adalah dilecehkan ya, dengan adanya video seorang Habib berkata bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad belajar ilmu nahu, ilmu sorok, ilmu nahu belajar dari seorang Habib. Ini adalah sebuah penghinaan yang besar kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan beliau adalah aslul lil maujud, beliau adalah asal muasal ilmu, beliau adalah seumpama proyektor film yang mana dunia ini adalah seumpama layar pada film. Kisah yang ada di dunia ini berasal dari nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah awal daripada sebuah ilmu, beliaulah awal dari sebuah pengetahuan di alam dunia ini. Bagaimana mungkin sahabat kita membiarkan seseorang dengan seenaknya merendahkan bahwa beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Hasan Hussein belajar ilmu nahu daripada seorang Habib. Kemudian juga Abah mendengar sendiri adalah dalam satu tempat pada saat bertawasul, bagaimana Tuan Abdul Qadir sudah digantikan dengan Faqih Muqaddam. Abah mendengar dengan telinga sendiri. Bahkan mereka sengaja mengeraskan Faqih Muqaddam. Ya, ini adalah sebuah penghinaan kepada ulama yang diakui. Bahkan kalau Anda mengerti sesungguhnya tentang kelahiran Tuan Abdul Qadir, ini sudah disebutkan oleh baginda Nabi, walaupun kelahirannya adalah 500 tahun kemudian setelah baginda Nabi Muhammad wafat. Tapi inilah sebuah yang harus kita tidak boleh diam. Maka kalau seandainya kita membiarkan ini semua terjadi, kasihan anak cucu kita. Sejarah sedang dirubah-rubah, tetapi kalau seandainya dampaknya yang lebih, kalau seandainya kita biarkan, kalau kesalahan, kalau berita yang tidak benar kita biarkan, ini adalah berulang, apalagi sampai puluhan tahun. Inilah juga yang menjadikan sebab adalah tentang mereka disebut suhra wal istifadah, karena memang juga adalah karena keengganan daripada kita berjuang dengan lisan kita, menyampaikan kebenaran dengan lisan kita, cukup diyakini dengan hati. Nah, inilah persoalannya kepada kita pada saat kebenaran itu hanya diakui dengan hati, tapi tidak berani untuk disampaikan, diungkapkan. Maka satu saat nanti bagi orang-orang yang belum bisa menerima kebenaran sahabat, maka dia tidak akan mengerti mana yang benar dan mana yang salah.
Maka disinilah keberanian kita. Kita dikasih lisan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyampaikan adalah yang hak, dan kita juga harus menangkal dengan yang batil, ya sahabat. Karena Abah selama 2 hari ini berkeliling, ada safari maulid, Abah menyaksikan sendiri keyakinan para semua ulama begitu yakin. Tapi begitu Abah sampaikan kepada mereka, sudahkah bicara kepada jemaahnya? Mereka bilang belum, karena saya takut dari semua. Nah inilah ketakutan yang semacam inilah yang akhirnya menjadikan India kembali menjadi negara Hindu. Ketakutan yang semacam inilah yang menjadikan Spanyol sekarang hanya tinggal sejarah. Maka inilah yang tidak boleh terjadi. Dan kita bukan berarti kita untuk untuk membuat masalah kepada seseorang atau masalah seseorang. Tapi memang sejarah sudah membuktikan, sahabat, ada sebuah kelompok yang mengaku dirinya adalah Banu Fatimiyah, adalah di Mesir, ya. Pada saat 400 tahun adalah pada saat baginda Nabi wafat, itu adalah banyak yang mengaku duriat yang ternyata adalah kehancuran Mesir. Kemudian adalah sudah tidak bisa mereka elakkan saat itu, pada saat sudah terlambat, pada saat penyakit sudah kronis, pada saat keyakinan masyarakat adalah karena diamnya mereka-mereka yang faham, diamnya orang-orang yang berpengetahuan. Dan inilah yang menjadikan fatal tadi semua, ya. Karena percayalah, mereka-mereka yang awam, mereka-mereka yang tidak mengerti informasi, mereka-mereka yang memang punya keterbatasan informasi, mereka itu hanya akan melihat apa yang sedang terjadi, sahabat. Maka disinilah kulil haqqo walau kana murran, menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Dan inilah yang harus dibenarkan, apalagi sekarang, maaf ya semua, Abah tidak ada kebencian sama sekali kepada mereka, pada Pak Alwi. Abah masih punya teman, Habib tetangga Abah adalah Habib Bapak Abdurrahman Al-Habsyi. Abah masih baik dengan beliau, tapi beliau juga adalah baik tadi semua. Tetapi yang harus kita luruskan adalah sekarang ini adalah pengklaiman yang dianggap nanti satu saat 100 tahun yang akan datang, 200 yang akan datang dianggap suhra wal istifadoh. Nah inilah suhra wal istifadoh yang terjadi sekarang adalah akibat diamnya para mereka semua, tidak berani menyampaikan kebenaran tadi, ya. Abah mengerti, ya sahabat, dari Abah ngobrol dari puluhan kiai selama Abah berjalan dari Bekasi ke beberapa tempat dan sekarang ada di Pelabuhan Ratu, dan ternyata mereka itu adalah tidak mau menyampaikan karena mereka sendiri adalah tidak begitu memahami masalah ini. Tetapi begitu Abah sodorkan kepada mereka, bukankah sekarang informasi begitu banyak? Kata Abah, ikutin bisikannya Bang Haji Roma, insya Allah di situ banyak kebenaran. Ikuti juga sebelah adalah situsnya adalah Kiai Haji Nur Ihya, di situ kurang gimana dibahas kitabnya, disampaikan juga tentang informasi manuskripnya, dan kemudian beliau mengumpulkan kitab-kitab dari seluruh dunia, dari berbagai nakobah. Sebetulnya kalau seandainya ngikutin saja channelnya Kiai Nur Ihya, insya Allah orang akan faham sebenarnya. Tapi kalau menurut Abah, karena keengganan tadi semua, ya, kita menyampaikan takut salah, kita menyampaikan kemudian ada juga takut informasinya tidak cukup, tapi kita tidak berusaha mempersiapkan waktu, mencatat, mendata semua, kemudian kita simpan dalam hati, ya Allah, ya Rasulullah, aku lakukan, aku berjihad, maka aku buang satu malam ini, akan aku tulis bagaimana kronologi silsilah ini sampai aku menemukan kebenaran. Dan mintalah izin kepada Allah, mintalah izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku kemampuan untuk menyampaikan yang benar adalah benar, yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Karena membiarkan yang batil sementara Abah sudah keliling, ternyata mereka hampir 90% sudah meyakini secara pribadi bahwa sesungguhnya mereka sendiri yakin bahwa mereka adalah bukan pada duriat Rasul. Tapi untuk menyampaikan masih berat, ya. Bahkan Abah ini sedang di pantai, barusan bertemu dengan ketua Laskar, ya. Dan Abah ngobrol dengan ketua Laskar Sabilillah tadi semua. Ternyata selama beliau jadi ketua Laskar Sabilillah, berkeliling pada kiai-kiainya, bahkan menjadi wakil ketua PWI sendiri, di majelisnya sendiri belum berani menyampaikan. Coba ini, dengan alasan belum mengerti. Sekarang menurut Abah, ilmu nasab ini ilmu yang mudah. Kalau kita tidak bisa pribadi untuk membuka kitab yang menurut Abah, ngikut taklid kepada Kiai Madudin tadi semua, silakan dari kitab apa yang nggak ada sekarang ini yang sudah dipersiapkan.
kita gunakan mutolaah itu demi karena Allah, demi karena Rasulullah. Buang 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sampai kita paham sejarahnya, kita paham adalah juga tentang kitab-kitab nasabnya, minimal yang pokok-pokoknya. Dan itu sudah harus mulai disampaikan. Karena kasihan umat, kasihan orang-orang yang tidak paham, dia bingung. Karena Abah juga ngobrol dengan mereka barusan baru ngobrol di sini di pantai Pelabuhan Ratu ini dengan teman-teman. Saya bingung, Bah. Ngikut ke sini bingung, ngikut ke sini bingung. Nah inilah. Karena bagi orang-orang berilmu, haram hukumnya membiarkan sesuatu yang batil. Sekarang mungkin kata orang, bahkan itu belum tentu salah mereka. Sekarang begini sajalah kalau menurut Abah. Kalau masih belum yakin tentang kebenarannya, minimal kata Abah, coba dengarkan. Satu, Abah ingin tanya, benarkah kira-kira pandangan mereka tentang bahwa seorang ulama yang 70 ulama yang alim itu adalah lebih Habib yang gila, Habib yang zina, Habib pendosa lebih mulia dari 70 ulama yang alim? Bayangkan, Abah aja ustadz aja bukan. Berarti Abah di mata Habib penjina, Habib pendosa, Abah ini berapa? Jangan-jangan 7 miliar Abah setu untuk sejajar dengan seorang Habib yang penjina. Karena mereka sudah menempatkan 70 ulama yang alim kalah dengan seorang Habib pendosa. Coba menurut Anda, benar nggak? Nggak usah kita menyalahkan Habib siapa. Menurut pikiran, menurut ilmu, analisa batin, benarkah ungkapan itu kira-kira? Bahkan sesungguhnya kemuliaan dari Allah itu adalah ilmu, sahabat. Bahkan apa? Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu nur. Karena al-ilmu nurun. Al-ulama itu adalah melekat padanya adalah pengetahuan, ilmu dari semua. Jadi kemuliaannya adalah ilmu dari semua. Maka itulah yang sering Abah bahas, bahwa sesungguhnya nasab itu nggak ada artinya apa-apa dibandingkan ilmu tadi semua, ya. Kalau seandainya kita sudah merendahkan ilmu demi nasab, suatu saat ilmu akan punah. Karena orang akan hanya berbangga-bangga dengan nasab, hanya cukup mengaku saya anak si anu, saya anak si anu, anak si anu, tanpa dia belajar ilmu. Ini akan bahaya kepada keilmuan itu sendiri. Jadi Abah cukup selama 2 hari ini keliling menyaksikan sendiri keengganan guru-guru kita, para ulama kita yang Abah temui dalam perjalanan kemarin dengan alasan takut menyampaikan, takut salah. Saat Abah tanya balik, yakinkah? Abah ceritakan tentang bagaimana mereka menurunkan rantai dari emas, bagaimana kisah Ubaidillah, bagaimana kisah Pakih Muqaddam, bagaimana kisah-kisah khurafat mereka. Abah sebutkan 100 macam tadi malam kepada mereka. Menurut pandangan sampean, panjenengan wahai para kiai, bagaimana? Apakah itu benar? Dia bilang enggak. Nah, kalau enggak benar, kalau begitu, ayo jangan diam. Jangan diam. Tapi saran kepada Abah juga, ada sekelompok orang yang begitu benci kepada Habib. Nggak boleh. Nggak boleh kita membenarkan sesuatu dengan kebencian. Ya, ingat, secara zat kita tidak boleh. Karena pada dasar itulah kembali bahwa sesungguhnya manusia itu secara zat memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Walaqad karramna bani Adam itu secara zat adalah sama. Bagi Nabi Muhammad SAW adalah juga dikatakan inna ana basyarun mislukum, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad pun secara tubuh, secara zat adalah sama. Ada Habib yang berkata, kami adalah darah Rasul. Kalau kami maksiat, maka darah kami tetap darah Rasul. Sementara ulama, kata mereka, kalau dia maksiat, hilang keulamaannya. Karena tubuh mereka secara zat rendah dan tidak mulia. Inilah, coba, tidak benar sama sekali dalam Quran maupun hadis hal yang demikian. Maka Abah pada kesempatan ini lagi menunggu sahabat-sahabat dari teman-teman tadi sudah dipakai dulan. Tadi semua, ayo, tanpa dengan membenci para habaib, tetapi adalah marilah kita sama-sama dengan niat semoga juga Allah berikan hidayah kepada mereka semua, ya. Tadi semua inilah barangkali yang Abah ingin sampaikan, karena baru pulang dari sini adalah ketua Laskar LS di sini, dan beliau mengobrol dan beliau keliling selama Maulid ini ke beberapa majelis-majelis. Ternyata tadi semua
keengganan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, itu dia tadi yang pertama ada Habib Taufik yang mana menjelaskan tentang kita nggak boleh cinta kedudukan, nggak boleh nggak boleh menghalalkan sesuatu dengan cara yang tidak benar ya. Nah, seperti tadi nyogok kayak gitu nggak boleh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi juga ada Abah Setu yang menjelaskan seperti itu. Nah, silakan bapak-bapak, ibu-ibu menilai sendiri. Kita doakan Habib Taufik sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, dan Abah Setu juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Semoga polemik ini cepat berlalu ya bapak-bapak, ibu. Kita ya damai lagi gitu ya, nggak usah bahas-bahas seperti ini. Oke bapak ibu, itu dia video kali ini, itu dia informasi kali ini ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.